Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Apakah sholat subuh kalian sudah tepat waktu? Alhamdulillah jika sudah tepat waktu. Yang belum tepat waktu, besok ditingkatkan kembali ya. Dan jangan lupa sholat duhanya juga. Oh iya, untuk hafalannya setiap hari juga harus bertambah. Apakah anak-anak sudah mengenal nama ibu? Jika belum, mari perkenalan dulu. Halo anak-anak, mari berkenalan. Nama Bu Guru Dwi, salam kenal semua. Satu kali lagi ya. Sekarang kita sambil tepuk tangan biar lebih semangat. 1, 2, 3. Halo anak-anak, mari berkenalan. Nama Bu Guru Dwi, salam kenal semua. Sekarang coba anak-anak perhatikan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar rumah masing-masing. Pasti ada banyak orang kan? Salah satunya ada Pak RT, ada Pak Kiai, dan ada tetangga. Nah, dari semua orang yang terdapat di lingkungan rumah anak-anak itu disebut dengan warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Sebelumnya Bu Guru mau tanya nih, apakah anak-anak mengetahui apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Lalu bagaimana makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dalam makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, anak-anak juga perlu memahami pengertian dari tanggung jawab itu sendiri, pengertian dari masyarakat, dan baru memahami mengenai makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan contoh mengenai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Perhatikan contoh berikut ini. Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan di esok harinya. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapatkan sanksi. Nah, dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan akibatnya jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru, Evi jadi mendapatkan sanksi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Perhatikan contoh berikut ini. Seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Nah, jika kalian sebagai anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Contohnya,
Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama anggota keluarganya ke pantai. Namun pada saat bersamaan, di Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti. Pak Budi sebagai warga masyarakat yang baik memutuskan untuk menunda acara berliburnya karena Pak Budi harus mengikuti kerja bakti. Pada tindakan tersebut, Pak Budi mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, anggota Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Contohnya yaitu sebagai manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan mematuhi larangannya. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain yaitu beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Yang selanjutnya, anak-anak juga harus memahami apa yang dimaksud dengan masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh satu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi. Nah, berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat menjadi tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Sebagai contohnya, membuat peraturan dan jadwal mengenai kegiatan ronda malam. Peraturan mengenai jadwal ronda malam hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, tiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kali ini anak-anak sudah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, dapat menikmati lingkungan bersih dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat adalah
sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab. Bentuk-bentuk kewajiban warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dan yang lain sebagainya. Pada materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai menghargai pendapat dalam bermusyawarah. Pada saat pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah: yang pertama, nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada saat melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan pada materi kali ini. Tadi kita sudah belajar mengenai apa saja ya? Yang pertama, kita sudah belajar mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang kedua, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Dan yang keempat, mengenai menghargai pendapat dalam bermusyawarah. Nah, semoga anak-anak semua dapat mengetahui apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk diulang kembali agar lebih paham mengenai materi yang telah kita pelajari. Sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.